Salam, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat kami dari Safe Ministry. Selalu dengan sukacita bertemu dengan para pemirsa dimanapun berada. Sudah ada para penulis kita, ada Mas Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Darwis, diberkati semua pemirsa dimanapun saudara berada. Amin. Tentu ada Pak Tobing juga. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, Allah Maha Baik, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry dimanapun kita berada. Baik, tentu yang tidak asing lagi ada Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? Shalom, salam semangat, Tuhan memberkati. Amin. Para pemirsa dimanapun berada, kita akan mempelajari, mendalami lagi pelajaran sekolah sahabat kita, dan topik yang cukup menarik pada kali ini adalah semua bangsa dan Babel. Baiklah, kita akan mulai dengan doa. Kita minta Pak Adri Kaunang memimpin kita dalam doa. Baiklah, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah kami mengundang kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami semua, sehingga apa yang kami uraikan di sini memang benar-benar adalah campur tangan Tuhan dan sesuai dengan pelajaran yang kami akan katakan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, para pemirsa, kita akan mulai diskusi ini. Kita minta Pak Tobing untuk menguraikan kira-kira apa yang mencakup semua bangsa dan Babel ini. Silakan Pak Tobing. Puji Tuhan, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Kita sekarang memasuki pelajaran yang berikut. Setelah air bah, lalu kita masuk kepada mengenai Babel. Dalam ayat hafalan di Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi Pak Darwis dan pemirsa yang diberkati Tuhan, sebenarnya Allah sejak awal memiliki rencana untuk agar manusia memenuhi bumi. Ya, tetapi peristiwa di air bah itu seolah-olah menjadi memori yang kuat bagi keturunan Nuh. Sebenarnya ini adalah orang-orang semua keturunan Nuh. Kita tahu bahwa pada saat itu yang selamat hanya 8, dan dari mereka lah ini lahir menjadi bangsa-bangsa. Jadi dikatakan semua bangsa sebenarnya itu kalau kita lihat itu hanya keturunan Nuh semuanya, Pak Darwis. Ya, lalu mereka berpikir dulu di zaman kakek kita Nuh, gitu ya, di zaman kakek kita Nuh, ini manusia dibinasakan. Kalau begitu, kita buatlah sesuatu yang bisa kita agar berkumpul di sini. Nah, jadi pemirsa yang berkati Tuhan, nanti kita akan lihat bagaimana ya manusia secara spesifik keturunan-keturunan Nuh ini yang mencoba menunjukkan menunjukkan kesombongannya. Karena kenapa disebut kesombongan? Karena diadakannya Babel itu hendak menyamai atau menyamai Tuhan, dan dia berpikir mereka berpikir berapa sih tingginya air bah, kita buat yang lebih tinggi dari situ. Lalu yang kedua, bagaimana mereka menggagalkan rencana Allah, ya, ingin menggagalkan rencana Allah. Tetapi Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, apakah rencana mereka yang jadi? Tuhan menggagalkan mereka, dan nanti ada pelajaran-pelajaran yang penting bahwa tetap kita belajar mengenai peran kasih karunia. Ketika orang Babel naik berusaha tinggi, Pak Darwis, justru Tuhan turun. Nah, ya, nanti kita akan melihat itu ada peran kasih karunia di situ. Itulah beberapa pengantar bagi kita di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dalam satu minggu ini, di mana panelis nanti akan menguraikan satu persatu. Terima kasih Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Tobing, saya beralih ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, kutukan HAM. Mungkin Pak Adri bisa uraikan ini. Silakan Pak Adri. Oke, shalom sahabat-sahabat para pemirsa dimanapun saudara berada. Tentunya secara referensi sangat jelas apa yang sudah ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis dalam buku Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 27. Saya tidak akan berbicara secara teologis, tetapi saya akan berbicara tentang histori
dan sebagainya, ya. Kalau kita lihat profesi Nuh adalah seorang petani, ya. Tentunya petani ini memiliki diversifikasi tanaman dan tumbuhan, ya, sama seperti Taman Eden, ya. Yang kedua, tentunya faktor utama yang ditekankan dalam ayat ini adalah menghasilkan anggur, ya. Oke. Dan yang ketiga adalah poin yang penting sekali di sini sebagai masalah utama adalah ia meminum anggur, ya. Dan yang terakhir sebagai realisasi akibat dari resiko itu ia mabuk, ya. Dan sama seperti orang tua awalnya di Taman Eden, ya, Adam dan Hawa, ya. Akhirnya dia telanjang dan kasihan si Ham ini, ya. Kalau kita lihat ada Nuh, Ham, Sem, Ham, dan Yafet, ya, saudara-saudara mereka yang lain. Dan kita menghubungkan dengan kata yang dalam buku Keluaran pasal 20 ayat 12, Efesus 6 ayat 2 dikatakan kata menghormati, ya. Dan kata menghormati ini adalah mempengaruhi masa depan, ya, setiap manusia. Ya, saya coba berbicara secara positif, pemikiran bahwa jika dia mencoba menutupi akan aura dari ayahnya, maka Kejadian 9 ayat 18 sampai 27 ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi Ham, ya. Bersyukur ada saudaranya Sem dan sebagainya yang coba melakukan satu jalan keluar, sehingga menurut beberapa pandangan di sini mereka ini adalah orang-orang yang diberkati. Saya tidak berbicara tentang resiko yang sudah dilakukan oleh Ham, ya. Tetapi kita memiliki satu filosofi yang luar biasa dari firman Tuhan dalam buku Roma 11 ayat 25, Daniel 9 ayat 27, Yesaya 66 ayat 18 sampai 20, bahwa dikatakan bahwa jika keturunan Ham utama menurut Kauna, ya. Poin yang kedua adalah menggambarkan ham-ham yang ada saat ini. Marilah kita memang menuju kepada buku Efesus 6 ayat 1 dan 2 untuk berulang-ulang menghormati orang tua kita. Mengapa ini terjadi? Karena ini adalah instruksi Tuhan, ya. Dan akhirnya di dalam beberapa ayat yang saya tidak sebutkan bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan masalah etika dan sebagainya, seperti yang terjadi pada Ham. Maukah saudara dan saudari dapat memiliki perubahan cara berpikir untuk mengatakan bahwa walaupun saya sudah penuh dengan dosa sama seperti Ham, saya masih bisa memperoleh satu kasih karunia atau penawaran yang luar biasa oleh Allah untuk supaya kita juga masih memperoleh keselamatan. Ini saya coba uraikan secara storytelling, Pak Darwis, sehingga secara teologi bisa masuk dan secara emosional manusia juga bisa masuk. Shalom, Pak Darwis. Ya, baik Pak Adri, ini hanya pemikiran aja. Kita lihat juga Nuh perlu pengendalian diri. Demikian juga Ham. Apa ya Pak yang kita bisa lakukan agar menolong kita, agar penguasaan diri ini kita lebih baik, Pak. Jangan sampai kita kena juga masalah dengan apa yang dilakukan oleh Nuh dan juga apa yang dilakukan oleh Ham. Silakan. Saya coba mengkaitkan dengan beberapa ayat dalam buku Kejadian 1 dan buku Kejadian 2, ya. Kalau kita lihat, iblis ini diciptakan cerdik, lebih hebat dari manusia, ya. Manusia dikatakan baik saja. Nah, ini sudah berbeda. Nah, ini ada gap. Gap inilah yang mempengaruhi sampai terjadi masalah kepada Nuh juga dan anaknya Ham, ya. Jadi antara baik dan cerdik memang iblis lebih cerdik dari manusia. Cerdik lebih besar dari kata baik. Sehingga inilah yang kita sebut dengan dosa, ya. Seandainya manusia cerdik lebih besar dari kata baik iblis, maka ada kemungkinan manusia ini bisa lebih hebat dari iblis. Nah, tetapi kita tidak berbicara itu, kita hanya coba mereview beberapa pelajaran yang berikut. Memang menjadi kendala bagi saya dan saudara, para pemirsa dimanapun saudara berada, masalah utama di sini adalah memang kita memang tidak mampu menghadapi masalah-masalah ini, Pak. Dosa dan sebagainya. Tetapi kunci suksesnya adalah, marilah kata Yesus, ya, kata Alkitab, ya,
Walaupun dosa kamu merah seperti apapun, ya memang ada resolusi. Itu Pak Darwis yang bisa menjadi obat, resep yang bisa kita jawab sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Darwis. Shalom. Shalom. Baik Pak Adri. Saya beralih ke Pak Fajar ini. Silsilah kejadian. Apa ini silsilah kejadian? Apa yang telah terjadi? Silakan Pak Fajar. Ya, pemirsa The Safe Ministry yang diberkati oleh Tuhan. Jadi pelajaran kita pada saat ini semua bangsa dan Babel, dan kita sudah memasuki tentang silsilah kejadian. Apa sih yang bisa kita pelajari dengan silsilah kejadian yang ada di dalam buku Alkitab gitu ya. Ada 3 fungsi mengapa kita mempelajari silsilah di dalam Alkitab ini ya, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Yang pertama itu adalah menekankan satu sifat histori dari peristiwa-peristiwa Alkitabiah yang terkait dengan orang-orang nyata yang pernah hidup dan mati, serta yang hari-harinya dihitung secara tepat. Jadi kita mempelajari betul-betul sejarah para pemuka, kemudian tokoh-tokoh Alkitab yang terkait ya, seperti Adam, kemudian Set, Kain dan Habil sampai dengan Nuh, kemudian ada Abraham sampai nanti dengan juru selamat kita yaitu Yesus. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah ada satu kelanjutan atau kontinuitas para penulis dari zaman kuno hingga zaman kontemporer, membangun satu hubungan yang jelas dengan masa lalu sampai dengan masa kini. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali bahwa para penulis-penulis ini memang menjadi bagian di dalam kitab atau di dalam Alkitab itu sendiri. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah mengingatkan kita kepada kerapuhan manusia dan efek tragis dari sebuah kutukan dosa dan akibatnya yang mematikan pada semua generasi. Setelah itu ya, setelah jatuh dalam dosa. Jadi banyak sekali ini fungsi kenapa kita mesti harus belajar tentang silsilah kejadian ya. Jadi manusia itu begitu merosot dari yang diciptakan oleh Tuhan, dari hal yang sempurna, yang sangat baik adanya, kemudian merosot menjadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dari yang berumur 930, Adam berumur 930, dan Metusalah adalah manusia yang paling tertua di dunia, 969 tahun usianya. Namun sampai saat ini usia manusia sekarang sudah merosot sampai dengan 70 tahun. Kalaupun 80 tahun itu merupakan satu hal bonus ya, bonus yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kita lihat ada pernah kejadian 7 generasi pertama pernah hidup bersama-sama, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, baik dari Adam sampai dengan Lamek. Jadi mereka anak dari bapak, anak, cucu, cicit, canggah, dan generasi ke-6 sampai dengan generasi ke-7 itu mereka hidup bersama-sama. Artinya apa ini? Artinya bahwa pada waktu mereka akan mengkonfirmasi benar nggak sih peristiwa ini kejadian jatuh dalam dosa, mereka bisa menanyakan kepada saksi yang pertama kali, yaitu Adam, yang leluhur mereka, dan mereka masih bisa hidup bersama-sama. Artinya semua sejarah yang diceritakan turun-temurun, bahkan peristiwa-peristiwa kejatuhan mereka dalam dosa, itu diceritakan dengan saksi sejarah pertama pada generasi sampai dengan generasi yang ke-7. Oh, ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi tidak akan pernah terputus. Mereka masih bisa mengkonfirmasi kebenaran peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Lukas 3 ayat yang ke-23 sampai yang ke-38, di situ ada silsilah Tuhan Yesus. Kemudian kita runut Tuhan Yesus itu leluhurnya siapa saja. Kemudian dirunut sampai ke atas, sampai dengan Adam, sampai dengan anak Allah yang maha tinggi, dia adalah salah satu keturunan Set. Kita melihat bahwa Yesus itu memang anak
dari perempuan itu yang dijanjikan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Kemudian ada istilah juga 70 anggota, ini juga mengilhami atau menggambarkan ke-70 bangsa itu menggambarkan 70 anggota keluarga Yakub. Ini adalah anggota keluarga dari Yakub yang mereka pindah dari Kanaan oleh karena bala kelaparan, kemudian mereka pindah ke Mesir selama kurang lebih 7 tahun kelaparan. Mereka pindah bersama dengan 70 anggota dari keturunan daripada Yakub. Kemudian ada 70 tua-tua Israel yang ada di padang gurun. Jadi istilah 70 tahun ini, 70 ini sangat relevan sekali dan sering dipergunakan, bahkan sampai dengan Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid-muridnya untuk menginjili bangsa-bangsa. Nah, kalau kita lihat dengan mempelajari silsilah kejadian ini, memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ada satu kontinuitas, ada kelanjutan ya daripada penulis-penulis ini, menggambarkan bahwa apa yang mereka tulis itu mereka mendapatkan satu informasi yang benar, meskipun mereka berpikir bahwa mereka mungkin barangkali ini merupakan satu dongeng atau satu cerita, tapi yang jelas mereka mendapatkan satu inspirasi yang sama daripada Roh Kudus. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, ini hanya pemikiran dalam aplikasi kehidupan dengan memahami sejarah nyata dalam Alkitab. Apa yang dapat menolong iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak? Silakan. Puji Tuhan ya. Kalau kita bisa mempelajari tentang sejarah ini semuanya, yang semula bahwa kita itu diciptakan dengan begitu sempurna, kemudian kita sampai dengan berjalannya waktu, kemudian manusia itu merosot dari yang berumur yang begitu sempurna menjadi berumur yang begitu singkat ya, 70 tahun. Kita dapat melihat bahwa akibat daripada dosa ini sangat luar biasa sekali. Kita manusia itu turun secara fisik mengalami penurunan, secara mental bahkan kita menyadari secara kesehatan juga turun. Nah, yang bisa kita dapat pahami adalah kita masih memiliki satu pengharapan, Pak Darwis. Memiliki pengharapan bahwa itu semuanya, akibat daripada dosa ini, semuanya akan dipulihkan dengan kita percaya kepada keturunan dari perempuan itu yang menjadi satu juru selamat bagi kita. Kita akan dipulihkan, kita akan menggunakan pakaian yang tidak akan binasa. Dan kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita dapat bisa memahami bahwa semua tulisan-tulisan sejarah yang ada di dalam Alkitab itu memang benar adanya. Karena itu semuanya berdasarkan daripada Roh Kudus maupun cerita yang sesungguhnya dari turun-temurun, dan penulis itu memang diilhami oleh Roh Kudus. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ini topik yang utama barangkali satu bahasa. Nah, ini coba Pak Tobing uraikan. Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, awal mulanya bahasa di bumi itu hanya ada satu bahasa dan satu logat. Ya, tetapi akhirnya berubah. Namun sebelumnya kita perlu jelaskan dulu bahwa kalau di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 4 ya, kita baca kisahnya, ada kata di sini di seluruh bumi. Seperti di pembukaan tadi kita katakan, sebenarnya dikatakan di seluruh bumi itu merujuknya kepada sekumpulan atau sejumlah kecil ya orang-orang, yaitu keturunan Nuh. Awal mula ketika Bahtera mendarat di pegunungan Ararat, lalu keturunan Nuh itu hidup di sekitar Armenia, lalu berserak ke daerah Sinear. Sinear itulah yang disebut daerah Babylon ya, sampai sekarang di daerah Babylon. Nah, mereka teringat kepada memori cerita dari orang tuanya bahwa dulu manusia banyak dan dihapuskan dengan air bah. Lalu mereka berniat untuk membangun menara tertinggi, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Tujuannya apa? Biar kita bisa sampai ke surga. Ya, biar kita bisa sampai ke surga. Dan tujuan lain apa?
mau menggantikan Tuhan sendiri sebagai sang pencipta itu sendiri. Nah, ini yang kita harus hati-hati ya. Lalu kalau kita perhatikan ada beberapa kata ya beberapa kata atau kalimat yang mengulang seperti yang sebenarnya kata atau kalimat itu hanyalah berhak disandang oleh Allah ya, ketika mereka mengatakan marilah kita membuat. Kita ingat Pak Darwis, pada waktu Allah bekerja menciptakan langit dan bumi, pada waktu hendak membuat manusia, maka Allah mengatakan marilah kita membuat manusia seperti atau menjadikan manusia seperti gambar dan rupa kita. Nah, kalimat ini yang mereka gunakan seolah-olah mereka mau menyamai Allah ya, mau menyamai Allah. Nah, tadinya Menara Babel itu maksudnya supaya mengumpulkan orang, Pak Darwis. Jangan pergi kemana-mana, di sini aja kita. Semua di sini aja. Lalu apa lagi maksudnya? Supaya para petinggi-petinggi pendahulu perintis yang membuat menara ini punya nama, Pak Darwis. Ya maka kan dikatakan ada marilah kita membuat supaya kita mencari nama, ya mencari nama. Jadi ini kesombongan yang ditanamkan oleh setan kepada kita sebagai manusia, di mana kita ingin selalu menyamai yang maha tinggi. Dan perilaku mereka ini sudah diingatkan kembali oleh Allah melalui penglihatan Nebukadnezar, ya, melalui penglihatan Nebukadnezar. Ketika Nebukadnezar melihat ada patung yang besar, Pak Darwis, dan di bagian kaki itu terdiri dari batu dan tanah liat, ada satu periode di dunia ini di mana ada satu kekuasaan bermaksud hendak mengumpulkan, menyatukan supaya tidak terpisah-pisah. Ya, kalau menurut interpretasi sejarah bahwa nubuatan Daniel itulah usaha bangsa Eropa hendak menyatukan Eropa di dalam satu kerajaan, tetapi akhirnya apa? Seperti penglihatan itu, besi bercampur tanah liat hancur berkeping-keping, tidak bisa. Dan gerakan belakangan ini juga Pak Darwis ya dan pemirsa The Save Ministry, baik kegiatan-kegiatan keagamaan, banyak kegiatan yang mirip menyerupai itu ya, menyatukan semua denominasi, misalnya menyatukan semua agama. Ini sebenarnya adalah skenario yang mirip yang dilakukan oleh dulu ya di zaman dulu hingga sekarang. Jadi ini hingga akhir zaman nanti ya, keinginan untuk menyamai Allah, keinginan untuk menyamai Tuhan itu selalu ditanamkan setan kepada kita. Dan itu bekerja melalui pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh dunia yang hendak menyatukan seluruh dunia ini. Tetapi apa dikatakan? Tuhan mengacau balaukan niat mereka itu. Itulah akhirnya diserakkanlah kita berangkat dari situ ke arah timur ya, ke arah timur berarti ke arah Asia dan hingga ke tempat kita sekarang ya, disitulah berserak semua manusia ini, dan bahasanya menjadi bermacam-macam ketika mereka hendak mendirikan Menara Babel itu. Tidak ada yang paham bahasanya. Misalnya ya, mungkin kalau kita raba-raba, katakanlah tukangnya minta tolong ambilkan martil itu, semen dikasih misalnya. Ya, ambilkan dulu batu, malah kertas dikasih misalnya. Itulah kira-kira menjadi kacau. Kenapa? Skenario Tuhan yang harus terjadi, Pak Darwis. Itu salah ya, skenario Tuhan. Ketika kita hendak menyamai yang maha tinggi, skenario Tuhan yang jadi. Karena apa? Kita itu hanya ciptaan Tuhan, hanya manusia biasa. Tidak boleh kita mengambil posisi Tuhan. Itu penjelasan untuk hari ini. Baik, Pak Tobing, ini pemikiran aplikasi untuk kehidupan. Apa, Pak, yang bisa kita lakukan agar pikiran dan tindakan kita seperti menyamai seperti Allah tidak ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan, Pak Tobing. Baik. Tuhan katakan apa? Hendaklah pandanganmu tertuju kepada Allah. Ya, kalau pandangan kita tertuju kepada Allah, Allah yang membentuk kita. Ya, Allah yang membentuk kita, dan kita akan merasakan ketergantungan kita kepada Allah. Tetapi kalau pandangan kita tertuju kepada kekuasaan dunia, kehebatan, kemasyhuran dunia, apa yang muncul di dalam pikiran kita? Wah, saya ingin menjadi seperti Allah. Saya ingin
menjadi seperti apa, saya ingin menjadi orang yang terhebat, saya ingin menjadi penguasa, pemilik semuanya. Tetapi apa? Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah pandangan kita tertuju kepada Allah supaya keinginan daging kita itu takluk di bawah keinginan roh. Itulah Pak Darwis. Baik Pak Tobi. Saya mau beralih ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, baiklah kita turun. Nah, ini perkataan siapa ini? Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Memang kita harus belajar dari beberapa ayat dalam buku Kejadian 11 ayat 5 sampai 7 dibandingkan dengan Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Ya, saya tidak akan berbicara panjang karena tentunya ini merupakan di luar jangkauan kita ya. Musyawarah Dewan Musyawarah Allah yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, dan tentunya dihubungkan dengan Ulangan 29 ayat 29. Namun ada satu referensi dalam buku Alfa dan Omega ya, jilid 1 halaman 134. Ini adalah beberapa uraian sehubungan dengan topik yang ditanyakan oleh hamba Tuhan ya, atau diperjelas. Dikatakan bahwa rencana pembangun Babel ya berakhir dengan kekalahan dan rasa malu ya. Bagaimana mereka mau melawan Tuhan ya, tadi hamba Tuhan Pak Tobing sudah jelaskan. Yang kedua, tugu peringatan akan kebanggaan mereka berubah menjadi peringatan akan kebodohan mereka ya. Bagaimana manusia yang berdosa mau melampaui atau cara berpikir Allah ya. Yang berikut, namun demikian manusia tetap mengikuti jalan yang sama, bergantung kepada diri ya. Ini yang mungkin menjadi pengurangan berulang-ulang bagi kita sebagai manusia yang berdosa untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Itulah sebabnya banyak ayat dalam buku Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Allah ya dan menolak hukum Allah ya. Ini adalah yang telah dicoba dijalankan setan di dalam sorga, sama dengan apa yang mendorong Kain dalam mempersembahkan korbannya. Jadi poin utama sebenarnya ada resolusi dari Allah terhadap manusia yang secara turun-temurun sudah melakukan ya banyak kekurangan dan banyak dosa melawan Allah. Dibuktikan di dalam ayat mana? Dalam buku Lukas 1 ayat 26 sampai 33, sebenarnya manusia ini harus bersabar saja ya. Karena ada satu program kealahan ya, dengan datangnya Yesus ya, yang dilahirkan melalui Maria, dan itu sebenarnya misi utama. Bukan manusia mencoba yang membuat ya berapa meter menara itu ya, mungkin tidak 1000 meter pun tidak, atau bahkan lebih ya, tidak bisa menjangkau sorga ya. Itulah sebabnya pelajaran yang kita dapat di sini adalah sangat sederhana. Oke, kita menyadari saja kekurangan kita selalu mengandalkan Tuhan saja, mengarah pandangan kita kepada Allah ya, itu saja. Tidak boleh melawan Allah ya, dalam hal-hal yang apalagi seperti dalam buku Kejadian 11 ayat 5 sampai 7 ya. Jadi baiklah kita turun ini adalah satu kata yang luar biasa dari kealahan ya, bukan dari manusia. Dan ini secara manusia ada banyak poin, banyak kalimat yang sementara mungkin dibahas oleh Dewan Kealahan Sorga ini ya, tetapi hanya dikatakan di sini, baiklah kita turun ya. Tujuannya adalah ya karena bahasa mereka satu ya dikacaukan, banyak bahasa. Akhirnya ya program untuk membangun itu ya tidak dapat dilanjutkan ya, karena masalah tadi yang Kaunang katakan dalam Alfa Omega ya, mereka mencoba mengandalkan diri sendiri dan tidak mematuhi apa yang Allah inginkan atau hukum Allah. Nah, ini yang mungkin secara poin demi poin bisa menjadi bagian saudara dan saudari untuk selalu melihat kepada sosok Allah ya. Terima kasih Pak Darwis. Ya Pak Adri, ini pemikiran aja untuk aplikasi kita dalam kehidupan. Usaha sendiri untuk keselamatan dari dosa adalah sia-sia. Lalu apa yang dapat kita buat untuk mendapatkan keselamatan itu, Pak? Ya, jadi kita tidak berbicara secara manusia. Berdosa apalagi. Yang kita bicara di sini dan bahas di sini adalah beberapa ayat dalam buku Lukas 1 ayat 26 sampai 33 ya. Percaya pada Yesus ya, karena Yesus katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu berulang-ulang kita pelajari dan otomatis kita masuk ke zona di mana kita selalu berada apa dan di mana kata Yesus untuk kita masuki
terhadap beberapa pernyataan positif itu. Itu Pak Darwis. Shalom, terima kasih. Salam. Baik Pak Adri, saya kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, penebusan orang yang terasing. Mungkin Pak Fajar bisa uraikan, silakan Pak. Puji Tuhan Pak Darwis dan pemirsa The Faith Ministry ya. Rencana Allah adalah bahwa manusia itu beranak cucu dan bertambah-tambah untuk memenuhi bumi ya. Kita coba baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 ya. Saya akan bacakan Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah ini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian ini juga ditegaskan di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-1. Kejadian 9 ayat yang ke-1, saya akan membaca pelan-pelan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi jadi perintah Tuhan ini sebelum kejadian air bah maupun setelah kejadian air bah itu tetap sama prinsipnya. Jadi Tuhan itu menginginkan manusia itu beranak cucu, kemudian menyebar, terserak begitu ya. Kemudian mereka bisa memenuhi bumi. Tapi kenyataannya Pak Darwis, apa yang terjadi? Mereka hanya berkumpul di satu tempat. Yaitu seperti yang tadi yang diceritakan secara detail sekali oleh panelis Saudara Elvin, bahwa mereka itu berkumpul di satu tempat, yaitu di Lembah Sinear, dan yang mereka lakukan adalah mereka mendirikan atau membuat bangunan yang puncaknya sampai ke langit. Wah, ini luar biasa sekali ya. Kenapa? Karena mereka ingin menyamai yang maha tinggi. Jadi mereka ada satu sifat, ada satu kebanggaan diri ya, pencapaian yang sudah terwujud gitu ya. Jadi ada satu kebanggaan diri, kemudian ada satu kesombongan. Ini mirip sekali dengan Lucifer ya, ingin menyamai yang maha tinggi. Ada satu kecemburuan, dia tidak diajak, dan akhirnya dia menularkan virus itu kepada manusia supaya menyamai yang maha tinggi. Ini merupakan satu bahaya yang luar biasa bagi umat manusia. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa mereka bersatu untuk kesombongan pribadi, mereka melakukan sesuatu hal yang jahat untuk menentang Allah, bukannya mereka melakukan sesuatu kebaikan, tapi mereka justru berkumpul bersama-sama, mereka melakukan satu kejahatan dan tidak melakukan satu kebaikan di antara umat-umat mereka. Oleh karena itu, Tuhan memiliki satu rencana untuk menyerahkan mereka, yaitu dengan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka akan berkumpul satu koloni atau satu kelompok yang memiliki bahasa yang sama, supaya tujuan semula, Pak Darwis, yaitu mereka memenuhi bumi, itu terpenuhi. Jadi mungkin ada koloni yang satu pindah ke daerah utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat, dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa kita pelajari tentang pelajaran ini, Pak? Apa kaitannya dengan penebusan orang yang terasing ya? Dengan pelajaran dengan berserakan bumi ini. Kita lihat satu hal. Mengapa Tuhan memiliki satu rencana yang indah ini? Kalau mereka berkumpul, mereka melakukan hal yang jahat. Mereka, sifat-sifat mereka itu akan teracuni oleh setan. Tapi bila mana itu berserak, mereka bisa mengasingkan diri mereka ke beberapa tempat. Mereka bisa merenungkan diri mereka sendiri. Kenapa mereka berdosa, mereka jauh kepada Tuhan. Mereka bisa menikmati pemandangan yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga hubungan secara pribadi, pikiran, dan hati itu mereka akan terhubung terus-menerus dengan Tuhan. Pada waktu mereka sendiri, mereka bisa merenungkan diri mereka sendiri, mereka bisa introspeksi diri mereka. Berbeda sekali bila mereka akan berkumpul. Mereka akan terinfluence ya, mereka akan terpengaruhi oleh
oleh gerakan atau oleh daya upaya mereka melakukan hal-hal yang jahat bersama-sama dengan orang-orang lain, tetapi sangat berbeda sekali bila mana itu kita merenungkan diri, kemudian kita berpisah, mengambil satu tempat, ya, mengambil satu tempat sendiri, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Nah, pada waktu kita merasa asing di satu tempat yang sangat asing bagi mereka tentunya, karena mungkin barangkali itu merupakan satu tempat yang mereka tuju pertama kali, mereka menjadi orang asing, disitulah mereka bisa merenungkan diri, dan rencana Tuhan itu akan mereka penuhi. Oh iya ya, Tuhan akan memberikan satu keselamatan kepada semua orang. Demikian Pak Taris. Baik Pak Fajar, ini aplikasi dalam kehidupan aja. Apa yang bisa kita lakukan Pak, agar kesombongan diri kita bisa kita kikislah sedikit-sedikit dalam kehidupan kita. Silakan Pak Fajar. Iya, ini pertanyaan untuk aplikasi untuk kita sendiri ya. Pemirsa The Safe Ministry, tentunya di atas langit ada langit. Ini memberikan satu inspirasi bagi kita. Kita tidak perlu menyombongkan diri. Kita tidak perlu membanggakan diri. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah kita sadar diri tentunya, Pak Daris. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia, ciptaan daripada Tuhan. Kita tidak perlu sombong dan membanggakan diri atas semua hal apa yang sudah kita capai. Karena itu semuanya adalah milik Tuhan. Apa sih artinya ya? Apa yang perlu kita banggakan atas semua pencapaian, kesuksesan yang kita sudah peroleh di atas dunia ini. Pelajaran ini mengingatkan kita supaya kita tidak perlu menyombongkan diri. Karena apa? Bahaya menyombongkan diri, bahaya membanggakan diri, itu terbukti di dalam Alkitab, itu kita akan jatuh. Masih ingat pemirsa The Safe Ministry, Nebukadnezar, dia melihat kesuksesan, pencapaian yang sudah dia dapat. Nebukadnezar dia melihat menjadi bangsa yang besar, menjadi patung emas itu ya. Dia banggakan itu merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Namun apa yang terjadi? Dia harus dikutuk, dia harus memiliki satu sifat seperti binatang. Begitu juga dengan Hizkia. Dia perlihatkan semua harta yang dia miliki kepada orang lain ya, dan pada akhirnya dia juga jatuh. Nah, pelajaran yang bagi kita apa sih yang bisa kita lakukan supaya jangan kita menyombongkan diri dan membanggakan diri, yaitu biarlah kita menyadari diri kita. Kita adalah manusia yang berdosa, yang mana kita tidak sanggup melakukan apa saja tanpa pertolongan Tuhan. Dan tentunya seharusnya kita itu mati oleh karena akibat dosa, tapi kita memiliki satu pengharapan. Kita diminta untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian Pak Dar. Baik Pak Fajar, luar biasa. Para pemirsa The Safe Ministry, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini, dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata penutup kita pada pelajaran kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pada satu minggu ini jelas bagi kita disampaikan pelajaran bagaimana keturunan Nuh pada saat itu hendak mendirikan menara Babel dengan maksud hendak menyamai Tuhan, ya, hendak menyamai Tuhan, menyamai Sang Pencipta, dan juga mereka tidak sadar mereka hendak menggagalkan rencana Allah. Mereka dipenuhi dengan kesombongan dan ingin mencari nama. Ingin nama mereka diprasastikan sebagai orang-orang yang berjasa telah mengumpulkan orang-orang di muka bumi, dan mereka berpikir bahwa dengan mendirikan menara Babel mereka bisa terhindar seandainya terjadi sekali lagi air bah. Maka apa yang disampaikan kepada kita, mereka tidak mempercayai janji Allah. Sebenarnya apa gambaran yang kita dapati di pelajaran menara Babel, itulah sesungguhnya kondisi kita pada saat ini. Kita sering lupa diri siapa kita, dan bahkan kita lebih cenderung ingin mendapatkan kemasyhuran dan kepopuleran dari nama kita. Kita ingin skenario kita yang terjadi. Kita lupa ada Allah yang mengendalikan hidup kita. Kita mau mengendalikan skenario hidup kita, dan bahkan ada kalanya kita hendak membuat skenario hidup orang lain, ya. Tetapi mari kita ingat bahwa kita
dipanggil oleh Allah sebagai makhluk ciptaannya hendak memenuhi bumi. Kabarkanlah kabar baik mengenai kasih karunia Allah. Kabarkanlah bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Walaupun kita berdosa, ya, walaupun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Itulah misi utama yang Tuhan inginkan dari kita ketika Tuhan menginginkan kita agar memenuhi bumi, agar kita memelihara isi bumi ini, termasuk orang-orangnya. Memelihara melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui mengabarkan kasih, sehingga dengan demikian kita berarti punya kepedulian terhadap sesama kita, agar kita sama-sama memiliki keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Menara Babel sebagai menara kesombongan, biarlah itu menjadi pelajaran bagi kita, agar kita bangun menara kerendahan hati di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Adri, dan para pemirsa The Save Ministry dimanapun berada. Kiranya kita boleh membangun kerendahan hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami berharap diskusi ini memberikan inspirasi baru bagi kita semuanya dan boleh mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya Tuhan, atas pelajaran yang luar biasa bagi kami semuanya. Ajari kami supaya kami memiliki roh kerendahan hati, dan jauhkan daripada kami roh kesombongan, kebanggaan diri, ketinggian hati. Biarlah kami tetap memiliki hati seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami, supaya kami dapat boleh memahami akan segala rencana hidup Tuhan kepada kami semuanya. Biarlah kami mengikuti rencana-Mu Tuhan, dan ajari kami juga menjadi tangan kepanjangan Engkau untuk menyampaikan pekabaran tentang kasih karunia ini kepada semua orang, sehingga bukan hanya kami yang dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan akan sediakan bagi kami, namun banyak umat-umat Tuhan yang lain yang mereka dapat boleh menerima akan janji keselamatan dan janji kehidupan kekal bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan akan menjadi bagian bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis, terima kasih pemirsa The Save Ministry dimanapun berada. Dan tentu kami berterima kasih kepada produser kami, Pak Simon Gumanti. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Salam. Shalom. Salam. Tuhan Amin. memberkati.